Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan di Bijaksana Channel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran melalui firman-Nya. Seperti biasa, kita akan memulai renungan ini dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Bapa kami yang penuh kasih dan panjang sabar, terpujilah Engkau oleh karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Kami mengucap syukur bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Kami ingin bisa menyelesaikan tugas-tugas kami hari ini dengan baik. Namun, terlebih dahulu, kami membutuhkan makanan rohani yang akan menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, Allah sering digambarkan dengan banyak cara yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Ada yang menggambarkan Allah sebagai orang tua berjanggut putih yang duduk di tahta di sorga, melihat-lihat perbuatan semua manusia di bumi, untuk kemudian segera menghukum orang-orang yang berbuat salah. Ada juga yang menggambarkan Allah sebagai pencipta alam semesta dan kemudian berdiam di sorga serta tidak melakukan apa-apa lagi. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca tentang Allah yang dengan keras menghukum orang-orang dan menghancurkan kota-kota. Namun dalam Perjanjian Baru, kita membaca tentang Allah yang penuh kasih dan belas kasihan yang mengampuni dosa manusia. Jadi sebenarnya seperti apakah Allah itu? Apakah Allah tidak konsisten atau bisa berubah-ubah? Dalam Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan demikian, bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dan dalam Ibrani 13 ayat 8 juga dikatakan demikian, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah cara Tuhan berurusan dengan umat manusia sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dalam zaman Perjanjian Lama, Tuhan harus berurusan dengan dosa yang diperbuat manusia agar iblis tidak mempergunakan dosa itu untuk membuat kerusakan yang lebih besar bagi umat manusia. Namun dalam Perjanjian Baru, kedatangan Tuhan Yesus telah mengubah cara Allah berurusan dengan manusia. Firman Tuhan berkata demikian tentang Tuhan Yesus dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Para nabi di Perjanjian Lama menyingkapkan beberapa kebenaran mengenai Allah, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita gambaran yang lengkap mengenai Allah Bapa. Dalam Tuhan Yesus, kita melihat pribadi Allah yang baik dan penuh belas kasihan yang menyerahkan dirinya untuk mati agar dapat memberikan kita pengharapan dan hidup yang baru. Sebuah kisah yang menjelaskan perbedaan cara Allah berurusan dengan manusia pada Perjanjian Lama dengan cara Tuhan Yesus berurusan dengan manusia terdapat dalam kisah seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Mari kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 1-6. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Orang-orang Farisi tersebut kelihatannya seperti ingin keadilan ditegakkan dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina ke hadapan Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ini telah berkhotbah dan mengajarkan tentang belas kasihan Allah, dan Ia ingin membebaskan orang-orang dari ikatan belenggu tradisi agama. Hidup dan ajarannya sangat bertentangan dengan gambaran tentang Allah yang keras dan penuh hukuman yang sering dikatakan oleh para pemimpin agama. Dengan membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus untuk dijatuhi hukuman, orang-orang Farisi itu sebetulnya sedang berusaha memojokkan Tuhan Yesus untuk memilih antara hukum Taurat atau belas kasihan yang selama ini Ia ajarkan. Apapun yang Tuhan Yesus pilih, mereka pikir pasti pilihannya akan salah. Jika Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan dan membiarkan perempuan itu pergi, maka Ia sendiri dapat dijatuhi hukuman rajam karena tidak mematuhi hukum Musa. Namun, apabila Tuhan Yesus mengikuti hukum Taurat dan menghukum mati perempuan itu, maka Ia akan berlawanan dengan ajarannya sendiri mengenai belas kasihan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 8 ayat 7-11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada perempuan itu bahwa perzinahan boleh dilakukan dan bahwa hal itu bukanlah dosa. Tuhan Yesus tidak pernah menurunkan standar kebenaran. Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa perbuatan perempuan itu salah, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan Allah kepada perempuan itu. Sejak kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, Allah telah mengubah caranya berurusan dengan manusia, karena kasih karunia itu telah ada, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini dan semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami percaya Engkau bukanlah pribadi Allah yang pemarah, melainkan Allah yang penuh belas kasihan dan kasih karunia. Kami percaya Engkau mengasihi semua orang tanpa kecuali. Penghukuman atas dosa juga Engkau lakukan berdasarkan kasih, karena Engkau tidak mau dosa merusak kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami.
Kiranya tangan-Mu menopang kami dan memberkati kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga agar kiranya Engkau mencukupkan semua yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terakhir kami mau berdoa bagi Indonesia. Kami memohon berkat-berkat kesejahteraan dan penyertaan-Mu bagi Indonesia. Kiranya Engkau menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.